Selamat datang semuanya di M Nurrahman 70 channel. Hari ini saya akan membuat video tentang tulisan saya ya, yang dimana video ini dari diary saya gitu ya, yang berjudul eh, dalam judul singkatnya itu adalah kita harus hidup sederhana di tengah masyarakat yang kurang meyakinkan gitu ya. Nah, untuk judul panjangnya gitu ya di dalam diary saya itu ya adalah manusia itu harus tetap sederhana meskipun masyarakatnya menyukai kehidupan berbohong mereka sendiri gitu. Sebelum video ini saya dimulai, langsung alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, uh, sebelum saya memulai videonya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Uh, untuk tokoh-tokoh yang saya sebutkan gitu ya, itu hanya fiktif belaka gitu ya, atau mungkin jika ada contoh-contoh ya yang akan saya paparkan nanti gitu ya, itu hanya berisi pelajaran-pelajaran saja dan tidak menjatuhkan tokoh tersebut gitu ya, dimana kita tidak apa-apa kan kita untuk mengambil pelajaran dari sikap-sikap para tokoh-tokoh tersebut gitu, untuk menginspirasi diri kita masing-masing agar amalat apa yang akan kita dapat dari tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Oke, di sini saya menulis gitu ya. Berbohong di tengah-tengah masyarakat yang tidak adil adalah sebuah keharusan gitu ya. Yang dimana mungkin memang banyak status masyarakat yang depresi gitu ya, yang dimana mungkin saya lihat di WA Instagram maupun di sosial media lainnya gitu ya, yang dimana saya melihat teman-teman saya ini gitu ya, kok mereka tuh bikin statusnya depresi gitu ya, atau mungkin bikin quote-quote yang berisi video-video podcast yang mungkin mewakili kehidupan mereka gitu ya, dalam konteks kedepresian mereka sendiri gitu ya kan. Namun nyatanya di balik latar belakang mereka itu hidup kehidupannya baik-baik saja gitu ya. Mungkin mereka tetap kaya ya kan, dengan status orang tuanya yang kaya gitu ya, masih aman-aman saja, masih baik-baik saja gitu ya. Kok mereka masih tetap tidak tenang gitu ya dengan kehidupan mereka sendiri gitu ya. Yang dimana mungkin mereka memang banyak status masyarakat yang depresi, hidupnya tidak baik-baik saja, kan, tetapi pada kenyataannya gitu ya, kehidupan mereka kaya, mereka sudah dijamin oleh kehidupan mereka gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa kehidupan yang diidamkan banyak orang gitu ya, justru ketika sudah mendapatkannya, orang tersebut masih khawatir gitu. Kalau di Jepang gitu ya, saya mengambil contoh di Jepang gitu ya, orang-orang di sana gitu bekerja keras, mereka membuktikan segala sesuatu dengan bekerja ya, tidak terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Mereka sudah nyaman dengan kebiasaan disiplin mereka dibanding disiplin berbicara gitu ya, yang dimana kita ambil dari contoh yang di Jepang lah gitu ya, karena masyarakat di Jepang itu memang sangat bekerja keras gitu ya, memang karena memang status mereka, harga diri mereka ada dalam pekerjaan mereka gitu ya, sehingga mereka mengekspos gitu ya segala hal mereka dengan diwakili dari tindakan bekerja mereka gitu. Ibarat contoh yang lain juga gitu ya, yang saya tulis gitu ya kan, dalam tulisan saya gitu ya, contohnya itu adalah doa gitu. Ibarat kita kalau berdoa gitu ya, kita kan berdoa itu untuk menginginkan sesuatu lah gitu ya. Dalam tulisan saya ini gitu, dalam contoh yang lain saya menulis seperti ini: doa kalau sudah terwujud, emang mau apa lagi gitu ya, semuanya sudah ada di depan mata, kenapa harus repot-repot berdoa terus atau lagi gitu ya. Mungkin ini dalam penggambaran inspirasi saya sendiri gitu ya, kayak membuat kata-kata tersebut gitu ya, mungkin dari omongan-omongan orang yang sebelumnya gitu ya, yang mungkin berada dalam pengalaman baik saya gitu ya. Nah, lalu di sini saya berpendapat dengan mengenai persepsi seperti itu ya.
itu adalah pendapat orang yang sombong gitu ya, yang hanya usaha mereka hanya sebatas itu saja gitu ya, tidak lebih dari keyakinannya untuk bersyukur. Karena dengan terus bersyukur, orang dapat dijauhkan dari sifat sombong seperti itu atau persepsi yang seperti itu gitu ya. Di sini saya membuat dua buah jawaban gitu ya untuk mengatasi orang-orang yang berkata seperti itu. Jawab saja di sini saya tulis, saya berdoa lagi karena hidup saya selalu bergantung pada Tuhan sampai saya mati. Saya tidak akan menyia-nyiakan nikmat Tuhan yang telah diberikan pada saya sekarang ini. Meskipun sudah terwujud, tetap harus berdoa agar dijaga serta dijauhkan dari orang-orang yang sombong dan kufur nikmat gitu ya. Karena dalam surat Ar-Rahman itu dijelaskan bahwasanya fabi ayyi alai rabbikum atukadziban, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan gitu ya. Lalu saya membuat sebuah kalimat lagi, paragraf baru. Di sini paragraf baru ini menjelaskan tentang konsep bagaimana manusia itu memiliki pengalaman baik dan pengalaman buruk gitu ya. Di sini saya mengambil dua contoh gitu ya dalam surat tulisan ini gitu ya. Entah tokoh-tokoh yang disebutkan nanti, yang akan saya sebutkan nanti, itu hanya tokoh-tokoh dalam analogi contoh saja gitu ya, bukan dalam arti yang sebenarnya atau menyinggung tokoh tersebut gitu ya. Saya mengambil dua tokoh, yang pertama namanya Andre, yang kedua namanya adalah Stephen. Oke. Andre dan Stephen. Andre itu adalah orang pertama, Stephen itu adalah orang kedua gitu ya. Andre punya pengalaman baik, manusia itu punya pengalaman baik dan pengalaman buruk gitu ya. Semua hal akan silih berganti, tidak ada kebaikan yang abadi gitu ya. Stephen hanya pandai menilai hal yang tidak karuan saja gitu. Hal yang mudah berarti mudah dilupakan saja, mudah dilupakan oleh manusia gitu ya. Tapi ketika Stephen mencoba-coba kejadian tersebut gitu ya, untuk dipraktekkan kepada Andre gitu ya, yang berbicara seperti itu gitu ya, bahwa Andre itu berpendapat Andre itu punya pengalaman baik dan pengalaman buruk gitu ya. Meskipun Andre berbicara benar gitu tentang pengalaman baik dan buruk gitu ya, hal itu dinilai lagi oleh Stephen gitu ya. Penilaian Stephen ini yang datang oleh Stephen sendiri gitu ya. Dia sudah memulai hal yang sudah tidak karuan terhadap keputusan yang Andre buat gitu ya. Kepada orang yang tidak karuan ini gitu ya. Di sini saya jelaskan gitu dari contoh Andre dan Stephen ini gitu. Kepada orang yang tidak karuan ini gitu ya. Dalam sebuah contoh yang tadi, kita tahu situasi apa yang mereka berikan kepada kita. Keputusan orang yang tidak karuan adalah keputusan yang misteri gitu ya. Namun bisa saja sensitif karena temperamen mereka yang selalu memandang berat hati kepada apa yang sedang kita lakukan. Keluhan mereka itu berpusar kepada air mata buaya mereka sendiri gitu ya. Apa itu air mata buaya? Kok bisa buaya menangis gitu ya? Kalau buaya darat sering diartikan sebagai laki-laki yang mempermainkan derajat wanita, maka buaya darat adalah emosi palsu pada seorang munafik yang berpura-pura sedih mengeluarkan air mata palsu. Biasanya ekspresi ini gitu ya dari anekdot yang kuno gitu ya, bahwa buaya itu menangis karena untuk menarik perhatian mangsanya aja gitu ya. Seperti contohnya seperti itu. Oke, di sini dalam ucapan saya itu hanya seperti itu saja gitu ya. Adapun contoh-contoh yang sudah saya buat ini memang contoh-contoh dari inspirasi saya sendiri gitu ya, yang dimana memungkinkan lah untuk saya mengambil pelajaran dan membuat video ini. Nah, oleh karena itu penting bagi kita itu untuk mengambil pelajaran gitu dari istilah-istilah yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya, bahwasanya memang kehidupan ini selalu berjalan dengan tidak sempurna. Banyak manusia-manusia yang mungkin berada di luar realita kita sendiri gitu ya, yang dimana kita berekspektasi gitu, kita menghadapi suatu masyarakat gitu ya, namun realitanya itu jauh dari yang kita bayangkan gitu ya. Seperti
Ya, seperti ini seperti halnya ekspektasi versus realita lah yang terjadi di sekarang ini gitu. Nah, daripada itu, nah untuk contoh-contoh yang tadi gitu ya, yang cemana kita punya pengalaman baik, punya pengalaman buruk, lalu apa sih maksud buaya air gitu ya, air mata buaya maksudnya. Air mata buaya kok bisa gitu ya diartikan sebagai emosi palsu dari orang-orang yang munafik lah kepada kita gitu ya. Kita kan tidak tahu ya maksud mereka itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Dan apa yang memang terjadi gitu ya. Adapun istilah-istilah buaya darat gitu yang sering disebutkan oleh um, perempuan-perempuan lah gitu ya kepada laki-laki gitu ya, yang hidung belang lah gitu ya. Nah, ya ketika ada laki-laki yang menggoda orang perempuan gitu ya, pasti perempuan dalam persepsinya itu, wah buaya darat datang nih gitu untuk menggoda. Namun kan benar gitu ya, setelah ditelisik-telisik ternyata dia laki-laki itu menggoda gitu. Hei neng, kemana aja gitu, mau kemana nih gitu, ini mau abang temenin gak gitu. Nah itu kan ketawa-tawa lah kita ya. Dalam persepsi seperti itu gitu. Namun buaya darat ini gitu ya, laki-laki yang mempermainkan wanita ini bisa terjadi juga sebaliknya gitu ya. Nah itu wanita yang sering mempermainkan laki-laki gitu ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya mungkin di dalam kejadian-kejadian yang fenomenal sekarang ini banyak wanita-wanita yang selingkuh lah gitu ya. Yang dimana mungkin ya saya pernah lihat videonya gitu ya, kasus-kasus KDRT yang terjadi di seperti Rizky Bilar ya, Lesti Kejora gitu ya, lalu menginspirasi keluarga-keluarga lainnya gitu ya. Adapun juga yang artis-artis yang lainnya atau mungkin orang-orang yang sedang viral sekarang gitu ya, seperti contohnya gitu ya. Ada seorang pemuda gitu ya datang ke kontrakan ceweknya, dia itu untuk memberikan sebuah kue gitu ya kepada perempuannya karena mereka sudah menjalin hubungan selama beberapa tahun gitu ya, mengadakan happy friendship lah atau anniversary for our relationship gitu ya. Itu untuk merayakan hubungan mereka yang sudah berbulan-bulan lamanya. Nah, namun ketika laki-laki itu datang ke kontrakan perempuan ya gitu, tiba-tiba dihebohkan dengan pria yang berada bersama-sama dengan dengan pacarnya itulah gitu ya. Nah, laki-laki ini kok bisa ya, perempuan saya gitu ya, serta pacar saya bisa membawa laki-laki lain ke kontrakannya gitu ya. Adapun juga kasus-kasus yang lain yang terjadi gitu ya. Yang itu contohnya ketika mereka bertunangan gitu ya. Ada kasus-kasus yang terjadi selama bertunangan gitu ya. Nah, laki-laki itu ada contoh lain gitu ya. Albert dan Mary gitu ya. Albert dan Mary ini sudah menjalin hubungan gitu ya. Yaitu pacaran lah gitu statusnya gitu lah. Mereka romantis lah, menjalankan hal-hal yang romantis. Namun ketika Albert punya bukti gitu ya bahwa Mary itu orang yang tidak benar gitu ya, nah selama proses pertunangannya itu dia menjalankan alurnya saja gitu ya, karena dia sedang melamar Mary gitu ya. Namun setelah hal itu gitu ya, Albert itu melaporkan kepada orang tuanya Mary gitu. Dia melihat Mary itu bersama dengan om-om gitulah gitu ya, om-om, lalu diperlihatkanlah bukti itu gitu ya, di samping Mary yang tidak tahu gitu ya tentang apa-apa. Meskipun Mary itu tidak jujur kepada Albert gitu, namun Albert itu mempunyai bukti bahwa Mary itu menjalin hubungan dengan orang lain juga gitu ya, mengkhianati hubungan lah gitu. Karena perempuan itu kan bisa saja gitu menutup motifnya gitu untuk menutupi hal-hal yang mengkhianati gitu ya. Lalu orang tua Mary itu melihat gitu ya, orang tua Mary itu terkejut gitu melihat aksi yang dilakukan Mary gitu dalam bukti yang telah Albert berikan gitu kan.
Lalu Mary melihatnya gitu karena panik gitu ya, panik situasi, ada apa ini gitu. Lalu Mary mengambil HP Albert gitu, dan bukti selingkuhnya itu disaksikan oleh dirinya sendiri juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun dengan hal-hal lainnya gitu ya yang terjadi di dunia perselingkuhan gitu ya, mungkin kasus Bupati Purwakarta lah gitu ya, Deddy Mulyadi dengan istrinya gitu ya. Ketika Deddy Mulyadi sudah nonaktif menjadi Bupati Purwakarta gitu ya, digantikan oleh istrinya gitu ya. Lalu tiba-tiba istrinya itu membuat keputusan yang menyinggung keluarga mereka sendiri gitu ya. Istilahnya apa gitu ya, istilahnya lalu mereka bercerai gitu kan. Lalu di situ ketika sang istrinya ini menjabat gitu selama bupati ini, dia terus menyinggung hubungan tadi bayarkan zaman ambu anda mah can pernah DBH tadi bayarkan rasa kan ayeuna hayang dibayarkan cenah. Oh siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya, lo yang hutang gue yang bayar, enak aja lo. Sorry. Astagfirullah. Kayak Bu, tapi abdi mah tetiasa. Abdi mah jalmina lempeng Bu. Abdi mah bupati aturan truk sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai aturan. Saking ku lempeng-lempengna batur kadang anu teresep. Ya, abdi mah anakna kena aturan. Aturannya bisa tidak? Boleh tidak? Nah, Bu. Itu Pak Kadesnya. Wartosun kanu sanesna. Kan seueur para kades anu engal, jadi teu apal sejarah. Zaman ambu anu mah DBH tidak pernah saya telat. Baik, saya tidak akan terlalu menyinggung videonya terlalu lama gitu ya. Nah, dalam contoh yang tadi gitu, yang sudah saya paparkan tadi gitu, pelajaran yang dapat saya dapatkan gitu ya dalam video itu, ternyata banyak orang-orang yang menyukai hedonisme gitu, atau menyukai kekayaan lah gitu ya, yang dimana mungkin gitu ya, ini hanya pendapat saya pribadi gitu ya, bukan menyinggung hal-hal tersebut, tapi saya akan memberitahukan dalam pernyataan saya sendiri gitu ya, karena saya orang-orang yang terpelajar gitu ya. Tidak masalah lah kita untuk berpendapat seperti ini karena kita tidak bermaksud menyinggung, akan tetap. Nah, namun saya ingin mengambil pelajarannya saja atas sikap-sikap keputusan orang-orang seperti itu jika itu terjadi kepada saya nantinya gitu ya. Oke, pelajaran untuk nantinya gitu ya, yang kita akan dapatkan gitu ya. Nah, dari orang-orang hal-hal yang seperti itu mungkin memang banyak gitu ya, hal-hal yang kita bisa berjumpa dari orang-orang tersebut gitu ya. Mungkin, nah, dari hal-hal tersebut itulah kita pasti akan menyadari sesuatu gitu ya. Memang ketika kita sudah mendapatkan sebuah nikmat gitu ya, namun nikmat itu tidak akan kita dapatkan selamanya gitu ya. Pasti akan ada orang yang bersilih ganti lah gitu ya. Nah, lalu pelajaran lainnya gitu ya, ketika kita sudah mendengar pengalaman baik pengalaman buruk tadi ya, kan itu kita kayak mendapatkan pengalaman buruk gitu ya, yang terjadi pada orang-orang gitu ya. Mungkin ada hikmah baiknya juga lah gitu ya. Lalu seperti itulah gitu ya, contoh-contohnya gitu ya, yang sudah saya paparkan gitu. Kita harus hidup sederhana lah gitu ya, hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat yang kurang meyakinkan gitu ya. Seperti contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi, mungkin masih banyak-banyak kejadian-kejadian yang tidak meyakinkan gitu ya, sehingga kita tidak tahu lah gitu ya keputusan apa yang akan kita buat nantinya gitu ya. Sehingga kita harus bisa lah gitu ya untuk mengakomodir hal-hal yang memang baik, hal-hal yang memang buruk gitu ya. Jadi kita mengistilahkannya seperti kita memilah hal-hal yang baik itu seperti apa, memilah juga hal-hal yang buruk itu seperti apa gitu. Meskipun kita menjalani hal-hal buruk juga gitu ya, mungkin yang tidak kita sengaja maupun tidak gitu, namun kita tidak melepas
pengalaman-pengalaman baik kita itu gitu ya, karena memang hal-hal itu sudah terjadi gitu ya, karena segala keputusan itu berada pada Tuhan gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Pamit undur diri. Rahman 70 channel. Sekian dan terima kasih dalam video yang saya buat ini gitu ya. Sampai jumpa.